Ya. Dan kita diberikan Allah banyak makanan-makanan, ya, banyak makanan, banyak minuman. Ya, kemampuan kita untuk menahan lapar, kemampuan kita untuk menahan sesuatu untuk dimakan, disitulah letak kemampuan iman kita. Maksudnya gini, ada satu quote ya yang disebutkan oleh seorang dokter, namanya Dr. Umar Al-Faruq. Dia katakan, hunger is the first element of self-discipline. Lapar itu adalah elemen pertama kedisiplinan diri. Kalau Anda bisa kontrol lapar, Anda bisa kontrol yang lain. Sederhana kan? Ya. Kalau ada makanan, tahan dulu. Tahan dulu. Latihannya gimana? Nanti kalau kondangan. Kan banyak makanan tuh. Coba kendalikan laparnya, kendalikan makannya. Kan pengen dimakan semua nafsu kita kan? Apalagi kita kan apa tuh namanya? Kita berada satu tempat yang makanannya banyak ya, seperti kayak begitu tadi. Ya. Kalau bisa mengendalikan laparnya, maka bapak-bapak pun, waduh keren, bisa mengendalikan apa namanya? Kalau mungkin bahasa kita tuh ejakulasinya. Seperti itu bahkan, ya, karena lapar, ya, perasaan seperti itu ini yang mengendalikan. Lapar itu bukan di perut tapi di sini. Pikiran yang bermain, ya, pikiran yang bermain untuk kita kendalikan, ya. Nah maka dalam Islam, Bapak sekalian, dalam Islam ada softwarenya, ada software tanda kutip dan ada hardwarenya yang kita bisa pakai untuk apa? Untuk sehatnya badan kita. Software, hardwarenya. Ya, software itu apa? Tadi saya katakan. Jadi software itu aplikasinya lah gitu kan. Tadi pertama sholat kan gitu. Sholat itu bisa bikin sehat nggak? Baik, semua syariat dalam Islam, pahami baik-baik. Semua syariat dalam Islam itu sebenarnya bikin sehat semua. Tapi kita tidak mengerjakannya untuk sehat karena itu ketaatan, kewajiban kita kepada Allah. Jadi jangan dipelintir. Sholat bikin sehat, jelas bikin sehat. Gerakan stretching dan relax paling baik itu sholat. Tapi kita tidak mengerjakan sholat untuk sehat. Kita kerjakan karena Allah yang perintahkan, wajibkan. Haji, umroh, sehat nggak? Sehatnya luar biasa. Jihad apalagi, ya, sangat sehat. Puasa sehat. Sedekah bikin sehat nggak? Caranya gimana? Oke, gini. Anda sebutlah mungkin ketemu dengan, maaf, saudara kita yang kurang beruntung ya, mungkin orang miskin seperti itu. Kasihlah uang sama dia. Sebulan mungkin ya 2.000, 3.000. Ya. Dia bilang apa? Makasih kan? Dia kan bilang terima kasih. Wah, terima kasih sama-sama gitu kan. Coba kasih 300.000. Banyak. Doanya banyak. Moga-moga. Ini kan? Kadang-kadang kita mintanya 2.000 ngencelain ke masjid. Mintanya rezeki, jodoh, harta, banyak betul yang diminta. Bakhil, pelit. Penyakit kayak itu? Penyakit apa? Hati. Ya, penyakit hati. Kencelengan lewat nih. Ingat, kalau urusannya sama Allah sekalian, kalau urusannya sama Allah, jangan tanggung-tanggung. Kasih yang terbaik. Kencelengan lewat nih. Anda punya uang, katakanlah 50.000 yang lecek sama 50.000 yang baru. Masukin yang baru. Yang lecek juga masukin, gak apa-apa. Tapi adabnya kita, Anda tidak akan mungkin baca Quran tak pakai baju kan? Adab. Sekarang banyak orang kadang-kadang, Masya Allah, kadang-kadang kurang beradab dengan Allah. Kalau saya pribadi ya, kalau mau sholat, saya tidak akan mau sholat pakai kaos oblong. Gak mau, ngadep Tuhan. Paham ya? Imam Hasan ya, salah satu cucunya Nabi SAW, ketika beliau masuk masjid, sebutkan sebenarnya itu mukanya memerah, takut. Ada yang tanya, kenapa mukamu memerah? Karena saya mau bertemu dengan Raja Langit dan Bumi, dia bilang. Kayak gitu. Baju misalkan kita bertemu dengan Allah, misalkan kita sholat, pakai baju yang terbaik, sejadah yang terbaik, segala yang terbaik untuk Allah. Maka Allah juga akan menghargai apa yang kita lakukan tadi. Seperti itu.
Ya, itu ibadah juga kan, ibadah. Bagaimana ketulusan kita, keikhlasan kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Umroh juga sama. Kalau Anda punya uang untuk lebih umrohnya, sekalian umroh yang terbaik. Kalau perlu nanti bisnis kelas. Toh akan diganti Allah. Kita tuh kadang-kadang bahkan doa saja, karena gini. Coba saya tanya Bapak sekalian di sini. Siapa di sini yang pernah berdoa kayak begini? Sepertinya sih belum. Ya Allah, jika engkau memberikan aku rezeki sebagaimana rezeki yang kau berikan kepada Abdurrahman bin Auf, atau kepada Utsman bin Affan, atau kepada Tolha, maka aku akan bersedekah seperti sedekahnya mereka. Belum pernah doa kayak gitu kan? Baru urusan sedikit kita dunia ceper gitu kan? Jangan. Kita punya ruh Tuhan yang maha besar, yang maha kaya, minta semua, dan itu butuh hati yang dekat dengan Dia. Ya, penyakit, betapa mudahnya Allah sembuhkan penyakit Nabi Ayub. 18-20 tahun sakit Nabi Ayub, Allah dengan kuasa Allah bilang sama Nabi Ayub, Allah firmankan, wahai Ayub, mandikanlah badanmu, basuhi badanmu dengan air yang ada di bawah tempat tidurmu, ada mata air, dan seketika Allah sembuhkan. Nabi Ayub pun 18 tahun sakit. Apa Nabi Ayub ngomong sama Allah, ya Allah sembuhkan sakitku? Enggak. Nabi bilang apa? Ayub alaihissalam bilang apa? Dia bilang apa? Beliau bilang seperti ini, Rabbi anni masaniyad duru anta arhamur rahimin. Kata Nabi Ayub, ya Allah aku sakit. Apa Allah nggak tahu Nabi Ayub sakit? Tahu. Tapi itulah adabnya Nabi Ayub. Bagaimana Nabi Ayub itu sekalian begitu manjanya dengan Allah, dan seketika Allah kabulkan doanya. Apa susahnya Allah menghilangkan hipertensi? Apa susahnya Allah menghilangkan darah tinggi atau mungkin diabetes atau penyakit-penyakit berat lainnya? Mungkin yang masalahnya bukan di penyakitnya. Allah begitu mudah hilangkan itu. Tapi masalahnya si hamba ini sudahlah sakit, baca Quran nggak mau, zikir nggak mau, sholat masih telat. Kayak gitu kok minta sembuh, bisa gitu lah bahasa kita. Pasti Allah kasih sembuh yang jelas. Tapi tunggu waktunya dulu. Sampai apa? Sampai air mata itu menetes. Sehingga nanti kalau kita sudah sampai pada titik itu, kita akan mengatakan, kalaulah sakit, kita akan berkata sama Allah, ya Allah, kalau sakitku ini membuat engkau ridho, dan dengan ini kau gugurkan dosa-dosaku, maka aku ikhlas, aku ridho ya Allah, sampai aku bertemu denganmu. Kan asik doa kayak begitu. Maka sehatnya kita harus menjadikan kita lebih taat. Mumpung Anda sehat, maka jangan jauh-jauh dari ketaatan. Gitu loh. Dan ketika orang sudah sakit, sebenarnya yang Allah minta, orang lagi sakit tidak mungkin diajakin, katakanlah misalkan orang lagi sakit, kita ajak dia untuk berpikir yuk ke Waikambas yuk, atau ke Pantai Krui atau segala macam. Nggak mungkin mikir kebetulan, ya kan? Mumpung sehat, perbanyak atau tingkatkan ketaatan. Dan semakin banyak yang kita kerjakan Bapak sekalian untuk Allah secara bonusnya, atau kan orang lain nggak kerjakan, kita kerjakan. Contoh misalkan let's say mungkin maghrib sini jam 17.50 lah misalkan, 17.50 maghrib, orang datang kadang-kadang 17.55, Anda datang 17.30, duluan ketemu Allah. Itu saya katakan bonusnya. Orang tidur, kita malah bangun malam hari, sholat. Luar biasa kan? Orang makan, kita puasa. Orang nggak sedekah, kita sedekah. Itu banyak nanti bonusnya, dan itu akan menjadikan doa-doa kita akan mustajab, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau urusan sama Allah jangan tanggung-tanggung.